Salam jumpa lagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel Usmat Crew, channel berbagi. Pada video kali ini akan saya jelaskan materi bilangan pecahan. Ya, untuk materi bilangan pecahan ini cukup banyak teman-teman, sehingga materi ini saya bagi dalam 5 video yang berbeda. Untuk video kali ini yang akan saya bahas yang pertama yaitu menyatakan pecahan. Bagaimana kita menyatakan bilangan pecahan atau bilangan pecahan itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas pada topik yang pertama. Lalu yang kedua, pecahan senilai. Kita mencari pecahan senilai dari pecahan yang diberikan. Kira-kira pecahan senilai dari pecahan ini berapa atau apa-apa saja, ya, atau berapa saja. Lalu yang ketiga yang akan dibahas adalah menyederhanakan pecahan. Jika pecahannya terlalu besar, bisa kita sederhanakan agar pecahan tersebut menjadi lebih kecil atau sederhana. Ya. Lalu yang keempat yang akan dibahas adalah jenis-jenis pecahan. Ya. Dan yang kelima, seperti biasa, di akhir video akan saya berikan soal-soal sebagai tugas ataupun latihan, sehingga bagi siswa-siswi yang mungkin menemukan video ini bisa nonton video ini sampai habis. Lalu di akhir video ini saya bagikan beberapa soal yang perlu dikerjakan, sehingga untuk siswa-siswi bisa mengerjakan soal-soal tersebut dan jawabannya diisi pada kolom komentar disertai dengan nama lengkap, asal sekolah dan juga kelas. Oke, baik teman-teman, bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin baru menemukan channel ini, silakan bisa teman-teman klik subscribe lalu aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman bisa mendapat notifikasi mengenai video-video terbaru saya. Baik teman-teman, jika sudah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menyatakan pecahan. Ya. Untuk menyatakan pecahan, mari kita perhatikan beberapa gambar yang ada pada layar. Ya. Jadi dalam pecahan teman-teman, kita sering menjumpai, ya, walaupun teman-teman mungkin belum belajar atau belum pernah belajar ini, tetapi kita sering menjumpai gambar-gambar, khususnya di buku matematika. Ada gambar-gambar seperti ini, lalu diberi variasi arsiran, ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk gambar yang pertama ini, ya, sebenarnya satu buah persegi panjang, hanya di sini bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satunya diberi arsir, satunya tidak. Ya, kalau bentuknya seperti ini, bisa kita baca satu dari dua bagian yang sama, sehingga bisa kita tulis 1/2 bagian. Lalu pada gambar kedua kita lihat yang arsirnya ada 2, yang putihnya juga ada 2, atau yang tidak diarsir ada 2. Dari jumlah seluruhnya ada 4. Kalau bentuknya seperti ini, diarsir 2, lalu yang tidak diarsir 2, ya, ini dibaca 2 dari 4 bagian yang sama, atau ditulis 2/4 bagian. Lalu gambar ketiga, ya, ini sama saja pada gambar kedua, cuman bedanya saya potong lewat tengah sini secara horizontal, sehingga membagi kotak-kotak ini menjadi 8 bagian yang sama, ya. Yang putihnya atau yang diarsir 4, lalu yang tidak diarsir adalah 4. Jumlah semuanya menjadi 8 bagian, ya. Namun yang tidak diarsir ada 4, sehingga ini bisa kita tulis 4/8 bagian. Lalu pada gambar segitiga, coba kita hitung sama-sama ya. Ini ada beberapa segi, ini ada satu segitiga besar, cuman di dalamnya termuat segitiga kecil yang ukurannya sama. Jadi ada 2, 4, 6, 8 ya.
ada 8 segitiga, hanya yang diarsir adalah 2 buah segitiga. Sehingga ini bisa kita baca atau bisa kita tulis sama dengan 2/8 bagian. Ya. Untuk gambar yang kelima, ini ada sebuah segitiga besar, lalu di dalamnya termuat 4 segitiga kecil yang ukurannya sama, lalu satunya diarsir. Maka ini bisa kita tulis atau disebut 1 dari 4 bagian yang sama, atau ditulis 1/4 bagian. Untuk yang gambar kelima yaitu lingkaran, ya. Ini sebuah lingkaran, lalu lingkaran ini saya bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Satunya saya arsir atau satunya saya makan, ya. Satunya diarsir, sehingga seperti ini kita bisa tulis, ya, 1/3 bagian, 1 dari 3 bagian yang sama, ditulis 1/3 bagian. Nah, untuk gambar yang ke-7 ya, 2, 4, 6 ya, gambar ke-7. Ini sebuah lingkaran saya bagi menjadi 6 bagian yang sama ya, 6 bagian yang sama, duanya saya arsir. Ya, duanya saya arsir, sehingga ini bisa kita baca 2 dari 6 bagian atau ditulis dengan 2/6 bagian. Lalu pada gambar yang ketiga, gambar yang ke-8. Nah, di sini lingkaran ini saya bagi menjadi 9 bagian yang sama besar. Lalu 3-nya saya beri arsir. Nah, ini bisa kita tulis 3/9 bagian. Yang ini teman-teman, coba hitung kira-kira mau tulis dengan angka berapa di sini. Berapa dari berapa? Ya, ini ada 16 segitiga kecil ya, ada 16. Namun yang diarsir ada 4, sehingga bisa kita tulis 4/16 bagian atau 4 dari 16 bagian yang sama. Ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat 1/2, 2/4, 4/8, 2/8, 1/4, 1/3, 2/6, 3/9, 4/16. Ini semua dan masih banyak lagi bentuk seperti ini, itu yang disebut sebagai bilangan pecahan. Ya. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Ya. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ya. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kita lihat A per B ya. Artinya di sini ada tanda per. Ya, kita lihat contohnya 1/2 ya. Seperti ini disebut sebagai bilangan pecahan. Lalu A dan B bilangan bulat, betul? 1 bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Untuk 4/16, 4 bilangan bulat, 16 juga bilangan bulat. Lalu B tidak sama dengan 0, betul? B adalah penyebut ya. 2, 4, 8, 8, 4, 3, 6, 9, 16. Ini semua tidak sama dengan 0 kan? Jadi B tidak sama dengan 0. Lalu yang berikut, B bukan faktor dari A. Kita lihat benar bahwa B bukan faktor dari A, tetapi kenyataannya di sini A merupakan semuanya adalah faktor dari B. Ya, B bukan faktor dari A, tetapi di sini kita lihat yang ada A merupakan faktor dari B. Ya. Ini saya kasih contoh ya, ini faktor 16 ya. Faktor dari 16. Ya. Faktor dari 16 berarti kita pikirkan atau tentukan 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 16. Tentunya yang pertama adalah 1 kali 16. Kan hasilnya 16 kan? Lalu ada 2 kali 8, 16 juga. 4 kali 4, 16 juga. 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8. Ya, kembali ke sini ya. 8 kali 2 ya, 16. Maka faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini 4 ada di sini. Tetapi ini B bukan faktor dari A, tapi A merupakan faktor dari B. 4 merupakan faktor dari 16, tapi 16 bukan faktor dari 4 ya. Ya, seperti itu.
Itu materi menyatakan pecahan. Jadi pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, dengan syarat-syarat B tidak sama dengan 0, B bukan faktor dari A, dan juga A dan B adalah bilangan bulat. Kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu pecahan senilai. Untuk memahami pecahan senilai, teman-teman perhatikan gambar berikut. Ini gambar ini saya sengaja buat sama dengan gambar yang ada pada buku-buku, ya, seperti ini, atau sama saja dengan gambar yang tadi pertama, ya, di materi menyatakan pecahan, ya. Saya sengaja bikin sama supaya teman-teman bisa lebih memahaminya. Lalu kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini gambar, ya. Jadi ketiga gambar ini sebenarnya berasal dari satu gambar yang sama, seperti ini, ya. Ini anggap saja ini sepotong roti atau sepotong apalah, lalu kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, ya. Untuk gambar yang pertama saya bagi menjadi dua bagian yang sama besar, ya. Maka saya tulis 1/2 karena satu buah bentuk ini saya bagi menjadi dua bagian yang sama besar, satunya beri arsir sehingga tulis 1/2. Lalu untuk gambar kedua ini, teman-teman, dia sama dengan gambar pertama, cuman gambar kedua ini saya bagi lagi menjadi dua bagian yang sama besar dari masing-masing dari gambar pertama. Jadi gambar pertama yang hitam yang satu saya bagi lagi menjadi dua bagian secara vertikal, lalu putih juga saya bagi dua sehingga membentuk 4 bagian yang sama seperti pada gambar kedua, ya. Jadi sebenarnya ini sama bentuknya atau ukurannya sama dengan gambar yang pertama, ya. Ini saya tulis 2/4, ya. Lalu pada gambar ketiga ini saya potong lewat tengah, saya potong lagi, saya bagi lagi menjadi dua bagian yang sama, tetapi saya bagi melalui garis horizontal yang tengah ini sehingga bentuknya seperti pada gambar ketiga, ya. Di sini kita hitung ada 8, ya, 8 kotak semua, yang diarsir hanya 4 sehingga kita tulis 4/8. Jadi sini teman-teman kita lihat 1/2, 2/4, 4/8 itu yang disebut sebagai pecahan senilai karena bermula atau berasal dari satu gambar yang bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Lalu untuk gambar kedua, ya, untuk gambar kedua ini juga sama, ya. Gambar lingkaran yang pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga sebenarnya mereka berasal dari satu lingkaran yang sama yang ini, ya. Jadi ukurannya sama saja, cuman saya bagi menjadi beberapa bagian yang sama, ya. Baginya harus sama besar. Ini saya bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, ya. Jadi ini ditulis 1/3. Lalu gambar kedua ini berasal dari gambar pertama, saya bagi menjadi dua bagian yang sama besar, yang arsir saya bagi 2, yang tidak arsir masing-masing juga saya bagi 2, sehingga menjadi 6 bagian yang sama, yang diarsirnya hanya 2, sehingga saya tulis 2/6. Pada gambar ketiga bermula dari gambar pertama hanya 1, ya, saya bagi menjadi 3 bagian, arsirnya saya bagi 3, yang putih juga masing-masing saya bagi 3, sehingga menjadi 9 bagian yang sama, yang diarsirnya menjadi 3 sehingga ditulis 3/9. Nah, untuk 1/3, 2/6, 3/9 itu yang disebut sebagai bilangan atau pecahan senilai karena mereka berasal dari bentuk dan ukuran yang sama dari lingkaran yang awal. Lalu apa syarat pecahan senilai? Ya, syarat pecahan senilai kira-kira seperti apa? Sehingga kita bisa tahu bahwa 1/2 ini senilai dengan 4/8 tanpa melalui gambar, ya. Jadi pecahan senilai pecahan A/B, ya, A/B sama dengan C/D, atau pecahan A/B senilai dengan C/D. Ya, ini artinya dua buah pecahan, ya. A/B senilai dengan C/D jika dan hanya jika, ya. Ini tanda jika dan hanya jika A kali D sama dengan B kali C, ya.
Kalau A kali D sama dengan B kali C, maka pecahan senilai dengan catatan bahwa B tidak sama dengan 0, D juga tidak sama dengan 0. Ya, itu syarat dari pecahan senilai ini. Pegang ini saja, pecahan senilai ya. Jadi syaratnya adalah A kali D dan sama dengan B kali C. Jika tidak sama, jelas bukan pecahan senilai. Saya kasih contoh. Contohnya 1/2 dan 2/4. Apakah ini pecahan senilai? Mari kita buktikan ya. 1 kali 4 4, 2 kali 2 4 ya. Ternyata 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, maka ini disebut sebagai pecahan senilai. Contoh yang berikut 1/3 dan 2/6 ya. 1 kali 6 sama dengan 6, 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Kita lihat 1 kali 6 sama dengan 3 kali 2, yaitu sama-sama 6. Maka ini adalah pecahan senilai karena hasil dari 1 kali 2 sama dengan 3 kali 2, 1 kali 6 sama dengan 3 kali 2, atau A kali D sama dengan B kali C ya. Contoh yang berikut 4/8 dan 2/4. Kita buktikan apakah ini senilai atau tidak. Yang pertama kita hitung 4 kali 4 sama dengan 16. Yang kedua 8 kali 2 juga sama dengan 16. Sehingga 8/4 dan 4/8 dan 2/4 adalah pecahan senilai. Yang berikut 2/3 dan 4/5. Coba kita kalikan. 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu 3 kali 4 sama dengan 12. Nah ini tidak sama. Berarti 2/3 dan 4/5 ini bukan pecahan senilai atau pecahan tidak senilai. Lalu bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Ya, kalau ini kan enak, tinggal kita buktikan saja 1/2 dan 2/4. Apakah ini senilai atau bukan? Pada video yang nanti selanjutnya ini kita akan cari tahu berapakah pecahan senilai dari pecahan yang diberikan. Contohnya diberikan 1/2, suruh kita tentukan pecahan senilai dengan 1/2. Atau diberikan pecahan 4/8, lalu disuruh untuk mencari pecahan yang senilai dengan 4/8 ya. Mari kita langsung saja ke slide yang berikut. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan suatu bilangan yang sama, yaitu bilangan bukan 0 ya. Jangan sampai kita membagi dengan bilangan yang sama tapi bilangan tersebut ternyata bilangan 0. Di sini ditekankan bahwa bukan 0 ya. Jadi pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi ya. Mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut tersebut dengan suatu bilangan yang sama ya. Saya kasih contoh. Tentukan pecahan senilai dari 1/2 ya. 1/2 ini jika kita mau bagi lagi, maka yang jelas hanya bisa bagi dengan 1 ya. Dan hasilnya akan kembali menjadi 1/2 karena bilangan ini sudah sangat kecil atau sudah sangat sederhana. Sehingga untuk mencari pecahan senilai dari 1/2 ini kita menggunakan perkalian, mengalihkan dengan bilangan yang sama ya, bilangan yang sama ya. Di sini saya coba mengalihkan dengan bilangan 2. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, sehingga pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4. Tidak selamanya kita kali dengan 2, bisa juga kita kali dengan angka yang lebih besar ya. Misalnya saya kali dengan 4, 1/2 kali dengan 4/4 ya. 1 kali 4 4, 2 kali 4 8 ya. Jadi masih banyak lagi pecahan yang senilai dengan 1/2, tergantung dari dengan angka berapa yang akan kita kali. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/2 bisa 2/4, bisa juga 4/8. Masih banyak teman-teman, silakan teman-teman buktikan sendiri berapa saja yang senilai dengan pecahan 1/2.
Contoh berikut, tentukan pecahan senilai dari 1/3. Ya, di sini saya kali dengan 7 sehingga sama dengan 7/21. Ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/3 itu adalah 7/21. Tidak hanya 7/21, bisa juga saya kali dengan 5 misalkan. Ya, 1 kali 5 5, 3 kali 5 15, sehingga dapatnya 3/5/15. Sehingga pecahan yang senilai dengan 1/3 ini bisa saja 7/21, bisa juga 5/15, dan masih banyak lagi teman-teman. Tergantung dari berapa bilangan yang ingin dikalikan. Yang penting sama. Jika 1 dikali 7, 3 juga harus dikali dengan 7. Jangan sampai 1 kali 7, 3 kali 8. Nah, itu nanti sudah melanggar. Jadi aturannya seperti itu. Dikali dengan bilang yang sama, baik penyebut maupun pembilang. Contoh berikut, ini saya kasih bilang yang lebih besar. Ya. Ini tentukan pecahan senilai dari 36/48. Ini bilangan cukup besar sehingga kita jangan kali lagi. Kita menggunakan pembagian untuk mencari pecahan senilai. Kalau kita kali lagi itu namanya cari kerja. Kita cari pecahan senilai yang lebih kecil daripada ini atau yang lebih sederhana. Nah, dengan cara membagikan di sini ada bilang per kali, bisa mengalihkan atau membagi. Kalau bilang yang besar seperti ini, kita gunakan bagi. Ya. Di sini saya mencoba membagi dengan 6. 36 bagi 6, 6. 48 bagi 6 sama dengan 8. Sehingga pecahan yang senilai dengan 36/48 yaitu 6/8. Yang berikut, saya tidak hanya bagi dengan 6, tapi saya juga bagi dengan 12. 36 bagi 12, 3. 48 bagi 12 sama dengan 4. Bisa juga 3/4. Jadi pecahan yang senilai dengan 36/48 itu tidak saja 6/8, tetapi juga 3/4. Dan masih banyak lagi pecah-pecahan yang lain yang senilai dengan 36/48 ini. Contoh yang berikut, 50/70. Ini saya langsung sederhanakan dengan 10 sehingga menjadi 5/7. Jadi pecahan senilai dari 50/70 adalah 5/7. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi seperti yang ini ya, kita turunkan lagi menjadi 3/4. Ini tidak bisa lagi karena ini sudah merupakan bilang yang paling kecil atau bilang ini tidak memiliki faktor yang sama. Untuk faktornya, teman-teman perhatikan kembali di pembahasan yang mengenai menyatakan pecahan. Tadi ada satu contoh di sana ya, jadi teman-teman paham itu. Ini contoh lagi 72/81. Ya. Ini saya bagi dengan 9, hasilnya adalah 8/9. Jadi pecahan senilai dengan 72/81 yaitu 8/9. Ya. Yang berikut, menyederhanakan pecahan. Bentuk sederhana dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Jadi ini hampir mirip dengan yang tadi, yaitu mencari pecah senilai dengan cara bagi. Ya, kalau pecah senilai kita bisa menggunakan kali, bisa juga menggunakan bagi. Namun kalau untuk menyederhanakan pecahan, namanya kita menyederhanakan atau mengecilkan. Yang jelas kita menggunakan bagi, tidak pakai kali ya. Kalau kita kali berarti yang tambah besar. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama berulang-ulang sampai memperoleh atau diperoleh bilangan sederhana. Seperti apakah bilangan sederhana atau bagaimana kita mengetahui kalau bilangan itu sudah paling sederhana? Jadi bilangan sederhana adalah bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Contoh pecahan sederhana ya, 1/2, 2/3, 1/2. Ini mau bagi dengan berapa lagi?
palingan bagi 1, tapi ini kecuali 1. Begitu pula dengan 2/3. Mau bagi dengan berapa lagi kecuali 1. Ya, 3/8, 2/9, ya. Seperti itu ya. Nah, ini kan 8 ini bisa kita bagi 2, tapi 3 mau bagi 2 dapat bilangan desimal atau pecahan. Nah, begitu dan 9. 9 bisa bagi 3 tapi 2 tidak ya. Sehingga kita mencari faktor yang sama. Tidak memiliki faktor yang sama. Nah, ini saya kasih contoh ini yang berbeda. 6/9. 6/9 ini bisa kita sederhanakan dengan 3. Ya, sederhana dengan 3. Sehingga menjadi kita bagi 6 bagi 3 dengan 9 bagi 3 yaitu 2/3. Ya. Jadi pecahan sederhana dari 6/9 itu adalah 2/3. Tidak bisa disederhanakan lagi karena ini bilang yang paling kecil sudah. Ya. Jadi caranya kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dan penyebut bagi dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang, tapi ini kan sudah selesai, tidak perlu ulang lagi karena sudah mencapai bilang yang paling kecil, sehingga 1 kali bagi saja ya. Lalu bagaimana cara memfaktorkan ya, cara mencari faktor dari satu bilangan. Contohnya ini ya, faktor dari 6 ya, tadi saya bagi 3 ya. Kenapa saya bagi 3? Karena 3 itu adalah faktor sama dari 6/9. Yang pertama saya cari faktor dari 6. Faktor dari 6 artinya kita mencari 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6. Tentunya yang pertama 1 kali 6, bisa juga 2 kali 3, dan bisa 3 kali 2. Ya, karena 3 kali 2 ini sudah sama dengan ini, maka cukup saja. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, ya, 3 dan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang baru kita cari 9. Faktor dari 9 tentunya 1 kali 9 sama dengan 9, lalu 3 kali 3, selesai, itu saja. Jadi faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Nah, kita lihat 2 ini, faktor dari 6 dan faktor dari 9 yang sama mana? Yaitu 3 ya. Faktor yang sama yaitu 3, maka di sini kita bagi dengan 3. Seperti itu. Saya kasih contoh lagi. Sederhanakan bentuk pecahan 18/32. Yang pertama tentunya kita mencari faktor yang sama. Terlebih dahulu kita mencari faktor dari 18, lalu kita mencari faktor dari 32. Ya. Faktor dari 18, cari 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, 4, 5, 6 ya, kembali ke 6 ya. Sehingga selesai. Jadi faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Yang berikut faktor dari 32. Mencari 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 32. 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8, 5, 6, 7, 8 ya, kembali ya. Jadi faktor dari 18 itu hanya 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kita mencari faktor yang sama di sini antara 18 dan 32. Maaf, ini 32 ya. Ya, 32 ini nanti rubah. Dan kita lihat yang sama yaitu 2. Sehingga kita sederhanakan dengan 2. Ya, jadi kita bagi dengan 2 semuanya. Jadi hasilnya adalah 9/16. 9 bisa bagi 3 tapi 16 bukan faktor dari 3 ya. Sehingga tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi seperti itu. Jadi faktor, kita lihat faktor dari 9, kita coba buktikan saja ya. Memang kita tahu bahwa ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kita coba mencari faktornya. Faktor dari 9, 1, 3, dan 9. Faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, dan 8, dan juga 16. Tidak ada yang sama. Sehingga bentuk 9/16 ini sudah paling sederhana. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Yang berikut jenis-jenis pecahan. Ya. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Ya. Pecahan biasa di sini kita bagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan juga pecahan tidak murni. Ya.
Pecahan biasa ada dua, yaitu pecahan murni dan juga pecahan tidak murni. Jadi pecahan murni itu adalah nilai pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ya, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contohnya, ya, 1/2, 1/2, 1 pembilang, 2 penyebut. Satunya lebih kecil ya daripada 2, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 2/3, 3/8, ya, 2/9 dan lain-lain ya. Lalu pecahan tidak murni itu pecahan yang penyebutnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 3/2, ya, 5/3, 13/8 dan lain-lain ya. Jadi pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kalau pecahan tidak murni, pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Selain pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang dinyatakan dalam bagian bulat dan juga bagian pecahan murni. Ya, bagian bilangan bulat dan juga pecahan murni. Jadi contohnya ini 3/1/2. 3 adalah bagian bulat, 1/2 adalah pecahan murni. Ya. Contoh lagi 2, 2/3. 2 bilangan bulat, 2/3 adalah bentuk pecahan murni. Ya, itu contohnya ya. Dan lain-lain. Lalu ada lagi desimal. Bilangan desimal atau pecahan desimal itu bilangan yang dibubuhi oleh tanda koma, ya. Atau di sana kita menemukan bilangan yang ada tanda koma. Itu disebut bilangan desimal. Contohnya 1,2, 0,2, 2,013, 3,124 ya. Ingat cara bacanya aja. Cara bacanya bukan 3,124 ya atau 2,13, tidak, tetapi 2,013, 3,124. Jangan salah baca. Itu bilangan desimal. Lalu ada persen, ya, persen per 100. Ini lambangnya ya, lambang persen. Ya, contohnya 12% penulisan seperti ini yang artinya 12/100 atau 28%. 28% penulisan seperti ini kalau dibaca 28/100, itu sama nilainya. Selain persen ada juga per mil ya. Logo atau lambangnya seperti ini, simbol dari per mil. Ya. Contohnya 12 per mil. Itu artinya 12/1000. 28 per mil, 12/1000. Ya. Dan lain-lain. Jadi itu materi jenis-jenis pecahan. Jadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan juga per mil. Ya. Lalu kita ke yang berikut, yang terakhir adalah latihan dan tugas. Jadi baik teman-teman, materi kita sampai di sini sudah selesai. Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas-tugas ini sesuai dengan aturan atau dengan materi yang telah kita belajar tadi ya. Khususnya adik-adik yang masih sekolah yang menemukan video ini, silakan adik-adik kerjakan ini semua, lalu jawabannya diisi pada kolom komentar disertai dengan nama lengkap, asal sekolah, dan juga kelas ya. Bagi teman-teman yang mungkin menemukan logo-logo ini ya, ada Cashpop, Buzzsprout, Fitup. Ketiga-tiganya ini merupakan aplikasi penghasil rupiah ya. Ini saya sebut saya sebagai seorang pejuang rupiah, maka saya menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Silakan teman-teman cari tahu cara kerjanya seperti apa, Cashpop, Buzzsprout, dan juga Fitup, cara kerjanya seperti apa. Nah, jika teman-teman sudah memahaminya dan teman-teman ingin bergabung, jangan lupa masukkan kode referral saya. Cashpopnya Usmatcrew, Buzzsprout itu B318607739, Fitup 44302008 ya. Jika teman-teman berminat atau mau tanya langsung mengenai ketiga aplikasi ini, silakan ke chat ke WA saya, nomor WA saya ya, saya sebut saja
351 226 749. Ya. Sekian teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.